Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita mulai ya ceritanya. Bab 1. Prolog. Tidak ada hubungan tanpa ada masalah. Meskipun itu hanya masalah kecil. Namun, jika keduanya tidak dewasa, pasti masalah yang semulanya kecil akan membesar. Hubungan yang semula berjalan dengan kebahagiaan, lalu mengambil keputusan untuk mengikat hubungan itu ke jenjang yang lebih serius, pasti itu sangat bahagia, bukan? Tapi tidak dengan seorang gadis malang. Setelah ia menikah dengan orang yang ia sayang, dirinya malah mendapatkan cacian dari ibu mertua. Sedangkan sang suami, ia tidak terlalu memperhatikan istri malangnya. Sebab ia hanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai CEO di perusahaan sang ayah. Hari-hari gadis malang itu melewati semuanya dengan air mata. Ia selalu saja dihina dan dibuat sibuk dengan urusan pekerjaan rumah. Bahkan, gadis malang itu harus berjualan demi membeli barang-barang yang ia inginkan. Padahal, dirinya sudah mempunyai suami. Bukannya tugas suami adalah menafkahi sang istri, tapi tidak dengan suami gadis malang itu. Perubahan sang suami semakin terlihat di mata gadis itu. Namun itu disebabkan karena gadis itu masih belum mengandung. Ibu mertua yang dari dulu tidak menyukai gadis malang, selalu saja mendatangkan berbagai gadis dari kalangan menengah hingga kalangan atas. Sampai-sampai membuat putranya tertarik dengan satu gadis yang diperkenalkan ibunya. Gadis malang itu terus meratapi nasib buruknya, yang memiliki suami yang tidak punya hati, dan memiliki ibu mertua yang sifatnya lebih parah dari seorang nenek lampir, membuat gadis itu hampir mati. Bukan itu saja, bahkan ibu gadis itu meninggal karena terkena serangan jantung saat melihat suami gadis itu mencium pacarnya tepat di depan mata sang ibu. Semenjak ibunya meninggal, gadis itu semakin direndahkan oleh sang suami dan ibu mertua. Namun, gadis itu tidak patah semangat. Ia terus saja berusaha untuk segera hamil, agar bisa memperbaiki hubungan pernikahannya yang semakin hancur. Saat gadis itu hamil, ia malah diceraikan oleh suaminya. Gadis itu ingin memberitahu sang suami bahwa ia tengah hamil. Namun, mulutnya serasa ditutup oleh sesuatu hingga membuatnya terdiam saja, merenungi dan mengikhlaskan semuanya. Tidak semudah itu mengikhlaskan sesuatu yang pernah hadir di dalam hati kita. Gadis itu memilih pergi dari negaranya dan memilih tinggal di suatu negara asing yang sama sekali tidak pernah ia kunjungi. Baru beberapa saat gadis itu melangkahkan kakinya di pinggir jalan, ia langsung ambruk aspal karena sebuah mobil tak sengaja menyerempet tubuh mungilnya. Di rumah sakit, gadis itu terus saja menangis karena kehilangan seseorang yang berharga baginya. Bayi yang di dalam kandungannya itu adalah orang yang satu-satunya yang ia miliki. Namun sekarang, Tuhan kembali mengambilnya. Karena merasa sangat bersalah, seseorang memberikan uang kepada gadis malang itu untuk membuka usaha kecil-kecilan, tetapi mampu untuk bertahan hidup di negara asing. Suka duka gadis malang itu lewati di negara asing tersebut. Karena kesabaran dan ketabahan gadis itu,
Sekarang usaha kue yang semula kecil, kini malah menjadi toko yang cukup terkenal. Bahkan, ia memiliki banyak cabang sampai ke luar negeri. Namun, itu pasti ada seseorang yang juga ikut mengembangkan usaha gadis itu. Sosok pria yang baik hati, yang selalu ada untuknya, membuat gadis itu perlahan melupakan semua masa lalu buruknya. Hingga suatu malam, gadis itu dilamar oleh pria yang dulu tak sengaja menabraknya, serta membantunya untuk bangkit dari keterpurukan. Gadis itu pun menerimanya. Hubungan yang semulanya tanpa adanya rasa cinta, kini mulai tumbuh sedikit demi sedikit di antara keduanya. Pernikahan mereka begitu bahagia. Ditambah, gadis itu memiliki suami yang terbilang posesif. Namun, itu tidak membuat gadis beruntung itu risih. Karena ada suatu masalah, gadis itu beserta suaminya harus terbang ke negara tetangga, di mana negara itu adalah masa lalu buruk gadis itu. Sang suami yang mengetahui bahwa istrinya tidak suka jika kembali ke negaranya terus meminta maaf. Namun dalam hati gadis itu, ia juga ingin menyombongkan dirinya. Dan tentu saja di hadapan mantan ibu mertua dan mantan suaminya. Agar mereka tahu kalau nasib bisa diubah jika kita benar-benar berusaha. Gadis itu mengunjungi rumah mantan suaminya. Hanya sekedar ingin menyapa atau berbahasa basi. Namun siapa sangka, gadis itu malah mendapatkan permohonan dari mantan suaminya agar ia kembali lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Sekuat apapun kamu ingin menjadikan nasi, itu tidak akan mungkin. Yang ada hanya bau-bau gosong. Mak lampir yang sadari dulu terus menghina gadis itu. Namun sekarang malah mak lampir yang mendapatkan hinaan dari gadis itu. Mak lampir yang tidak terima dengan hinaan itu. Ia langsung mengangkat tangannya hendak menampar. Namun tidak ada yang menduga gadis itulah yang lebih dulu menampar mak lampir biadab itu. Saya menghormati orang yang juga menghormati saya. Namun, tidak dengan yang memperlakukan saya dengan buruk. Meskipun itu seorang nenek-nenek. Itulah perkataan yang diucapkan gadis itu setelah menampar mak lampir tersebut. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dadah.